Sini ada 5 mol gas PCl3 dan 5 mol gas Cl2 dibutuhkan untuk membentuk 3 mol gas PCl5. Diketahui tekanan total sebesar 2,1 atm. Tentukan harga Kp. Nah, tadi harga Kp itu ini ya, tekanan parsial produk dibagi tekanan parsial reaktan. Nah, sebelumnya kita tulis dulu aja nih ya reaksinya. Ini PCl3 gas ditambah Cl2 gas jadi PCl5 gas. Terus kita tadi juga pakai awal reaksi setimbang. Oke, tadi awalnya itu dia memasukkan 5 mol gas PCl3 dan 5 mol gas Cl2. Nah, berarti ini awalnya ya. Terus diketahui juga membentuk 3 mol gas PCl5. Berarti di sini terbentuk 3 mol. Pasti nanti dalam keadaan setimbang pun PCl5-nya juga ada 3 mol. Nah, karena di sini kalau kita lihat koefisiennya sama semua, berarti Cl2-nya juga 3 mol dan PCl3-nya juga 3 mol. Berarti sisanya adalah 2 mol dan 2 mol. Nah, kalau sudah seperti ini, mol totalnya itu berarti 2 tambah 2 tambah 3 berarti 7 mol ya. Nah, sekarang bisa kita cari tekanan parsial masing-masing dari gasnya. Pertama kita cari dulu tekanan parsial dari PCl5, yaitu mol PCl5 yaitu 3 dibagi mol totalnya adalah 7 dikali tekanan total. Tekanan totalnya adalah 2,1 atm. Kali 2,1 atm. Nanti didapat itu 0,9 atmosfer. Kalau teman-teman lupa, rumus tekanan parsial itu adalah mol X per mol total kali P total. Lalu cari tekanan parsial PCl3, molnya adalah 2 per 7 dikali 2,1 atmosfer. Ini hasilnya 0,6 atmosfer. Lalu ada tekanan parsial Cl2, ini 2 per 7 kali 2,1 atmosfer, berarti hasilnya juga sama 0,6 atmosfer. Nah, udah ketemu nih ya tekanan parsial masing-masing gasnya. Sekarang bisa kita cari Kp-nya. Kp-nya berarti tekanan parsial PCl5, karena pangkatnya 1 ya, koefisiennya 1 semua, jadi nggak usah kita tulis, per tekanan parsial PCl3 pangkat 1 dikali tekanan parsial Cl2 pangkat 1. Oke deh, masukin aja. Tadi PCl5 tekanan parsialnya 0,9, PCl3 0,6, PCl2 0,6. Nah, akan didapat hasilnya sebesar 2,5. Dapat deh Kp-nya 0, Kp-nya dapat 2,5. Dapat dipahami, teman-teman? Oke. Semoga bisa dipahami ya. Nah, lanjut ke reaksi selanjutnya. Ketahui reaksi kesetimbangan. Sini ada 2SO3 berurai menjadi 2SO2 dan O2. Lalu, mol awal SO3 sebanyak 0,1 mol dan kadar kesetimbangan konsentrasi SO2 terdapat 0,06 mol. Tentukan tetapan kesetimbangan konsentrasi dan tekanan pada suhu 40 derajat Celcius. Berarti dicari Kc dan Kp. Oke deh. Biasa kita cari dulu mol-molnya teman-teman. Karena semuanya gas ya, berarti semuanya masuk ke perhitungan. Oke, awal reaksi setimbang. Nah, awalnya 0,1 mol. Di sini ada 0,1 mol SO3. Lalu pada keadaan setimbang konsentrasi SO2-nya 0,06 mol. Nah, kalau di sini 0,06 pasti di sini pun 0,06 mol. Oke, terus ini O2, dia koefisiennya 1, berarti dia nanti molnya adalah setengahnya dari SO2. 1 per 2 kali 0,06, berapa tuh? 0,03 ya.
ini juga, kalau ini dia koefisiennya sama dengan si SO2, berarti jumlah molnya juga sama, 0,06. Berarti sisa pada keadaan setimbang, mol SO3 itu sisanya ada 0,04, dan O2-nya ada 0,03. Oke, berarti bisa kita hitung konsentrasi, kapan konsentrasinya. Berarti di sini adalah konsentrasi SO2 pangkat 2 dikali konsentrasi O2 pangkat 1 per konsentrasi SO3 pangkat 2. Mari kita masukkan SO2-nya ada apa nih? Ada 0,06. Jangan lupa dibagi dengan volume totalnya. Volume totalnya itu jadi 2 liter ya, teman-teman. Berarti 0,06 per 2 pangkat 2 dikali 0,03 per 2 pangkat 1 dibagi 0,04 per 2 pangkat 2. Nanti akan didapat KC-nya sebesar 0,03375. Nah, setelah didapatkan KC, kita bisa mencari KP dengan rumus KC RT pangkat delta N. KC-nya tadi 0,03375, R-nya adalah 0,08206, T-nya di sini 40 derajat, kita ubah ke Kelvin, berarti 40 tambah 273, yaitu 313, dipangkatkan delta N. Di sini delta N-nya berapa? Delta N, produknya di sini adalah 2 ditambah 1, berarti 3, jumlah koefisiennya dikurangi, reaktannya 2, berarti delta N-nya adalah 1. Berarti ini pangkat 1 ya, teman-teman. Nah, nanti didapat hasil KP-nya adalah 0,8669. Oke, dapat dipahami ya teman-teman. Jangan lupa nih kalau mau masukin rumus KC itu harus dalam satuan molaritas. Jadi nanti dibagi sama volume totalnya berapa. Kalau misalnya kalian takut lupa, mungkin kalian bisa cari dulu nih molaritas dari masing-masing komponennya. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal yang ke-6. Di sini ada reaksi 2NO ditambah O2 jadi 2NO2 dengan konstanta kesetimbangan konsentrasi itu sebesar 0,25. Nah, jumlah mol NO yang ditambahkan ke dalam sistem bervolume 2 liter, berarti ini adalah volume totalnya adalah 2 mol. NO2 yang dihasilkan sebesar 1 mol. Hitunglah yang A, alfa NO, yang B, alfa O2, dan yang C, itu konstanta kesetimbangan tekanannya. Oke, seperti biasa, kita tulis dulu nih ya reaksinya, kita tulis lagi. 2NO ditambah O2 menjadi 2NO2. Nah, kayak biasa, awal reaksi setimbang. Nah, di sini dia bilang, ditambahkan ke dalam sistem bervolume 2 liter adalah 2 mol. Jumlah NO yang ditambahkannya adalah 2 mol. Berarti pada awalnya si NO ini ada sebanyak 2 mol. Lalu NO2 yang dihasilkan sebesar 1 mol. Berarti pada kondisi kesetimbangan NO2-nya ada sebanyak 1 mol. Nah, kalau sudah seperti ini, kayak biasa nih ya, kalau misalkan jumlah produk pada kondisi setimbangnya itu adalah sekian, pasti di reaksinya juga sama gitu ya. Jadi kalau misalkan di kondisi setimbangnya 1 mol, berarti di reaksinya juga ada 1 mol. Nah, kalau udah ketemu, berarti kita bisa mencari mol dari NO dan O2-nya. Nah, karena NO ini memiliki koefisien yang sama dengan NO2, berarti jumlah molnya pun sama, yaitu 1 mol. Sedangkan si O2 di sini koefisiennya 1, berarti 1/2 dikali 1, berarti 0,5.
Nah, kalau udah, ini sisanya dalam kondisi kesetimbangan itu ada 1 mol CNO-nya. Nah, sekarang si O2-nya, kan kita nggak tahu nih, mol awalnya berapa. Jadi kita tulis saja, misalnya ini adalah X. Berarti pada kondisi kesetimbangan, jumlah O2 yang tersisa adalah X min 0,5. Oke deh. Nah, kan nanti kita itu akan mencari alfa dari O2. Nah, tadi alfa itu rumusnya, kalau kalian masih ingat, adalah jumlah mol terurai dibagi dengan mol awal. Nah, sedangkan data oksigen yang kita punya itu nggak ada nih mol awalnya. Berarti kita harus mencari dulu mol awalnya. Caranya gimana? Caranya menggunakan rumus KC. Karena di sini KC-nya sudah diketahui 0,25. Oke, bisa langsung kita cari. KC sama dengan, nah kalau dilihat di sini berarti produknya NO2, berarti konsentrasi NO2 dipangkatkan 2 dibagi konsentrasi NO pangkat 2 dikali konsentrasi O2 pangkat 1. Nah, NO2-nya di sini ada 1 mol. Jangan lupa untuk dibagi volumenya. Volumenya adalah 2 liter. Ini 1/2 pangkat 2 per mol NO-nya ada 1 juga. 1/2 pangkat 2 juga dikali mol O2-nya berarti X min 0,5 per 2 pangkat 1. Nah, tadi KC-nya diketahui adalah 0,25. Nah, terus ini 1/2 pangkat 2 sama ya, jadi bisa kita coret. Berarti 0,25 sama dengan, nah ini kan 1/X min 0,5/2. Berarti kalau kita dikeatasin gitu ya, jadinya 2/X min 0,5. Berarti X min 0,5 sama dengan 2/0,25. Lanjut ke sini. X min 0,5 sama dengan 2/0,25 itu hasilnya 8. Berarti X-nya sama dengan 8,5. Oke deh, udah dapat. Berarti jumlah mol O2 awal-awalnya itu adalah 8,5 mol. Sekarang kita bisa jawab pertanyaannya ya. Dari yang A terlebih dahulu, alfa NO berarti mol NO terurai per mol NO awal. Mol terurainya itu yang di sini nih, yang di reaksi. Berarti kalau di sini si NO-nya yang terurainya itu 1 mol. Terus mol awalnya 2. Berarti alfa NO-nya adalah 0,5. Terus yang B kita cari alfa O2 sama ya rumusnya. Kita langsung masukin angka aja. Mol terurai dari si O2-nya adalah ini ya, 0,5 per mol awal O2 itu tadi kita dapat 8,5. Ini hasilnya adalah 0,0588. Nah, terus yang C itu ditanyanya KP. Nah, kan kita udah tahu nih KC-nya berapa. Berarti kita bisa pakai rumus yang KP sama dengan KC RT pangkat delta M. KC-nya 0,25, R-nya 0,68266, terus T-nya 25 derajat Celcius, kalau dijadiin Kelvin jadi 298. Nah, delta N-nya berapa? Oke, kita cari delta N-nya di sini ya. Ini mol produknya ada 2, dikurangi mol reaktannya ini 2, terus ini 1, berarti 2 tambah 1, 3. Berarti delta-nya min 1. Berarti ini pangkat min 1. Nanti akan diperoleh hasil 0,0102. Ini KP-nya.